Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid ini, orang-orang yang selalu meramaikan, orang-orang yang selalu menghadiri ta'lim, maka dialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini pengertian ayat ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita masih Allah beri keistiqomahan dalam memakmurkan masjid, dalam memakmurkan masjid. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian sholihat, ada yang masih ingat kajian kita bulan lalu sampai mana? Gak ingat ya? Ya, apa Pak? Porsi yang mengenai masalah nafsu. Takdir. Wah, itu yang 2 bulan yang lalu itu. Malah jauh ingatnya. Yang bulan lalu, yang masih tergantung. Itu yang 2 bulan yang lalu itu, masalah akidah kan, masalah takdir. 4 hal yang sudah Allah takdirkan. Bikatsbi ajalihi wa rizkihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Ajalnya, rizkinya, amalnya, dan bahagia atau sengsara di dunia. Bulan lalu kita membahas terkait tentang hadis kedua, tentang seseorang yang datang kepada Nabi dan sahabat, seseorang yang syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'ri, seseorang yang dalam bentuk rupa sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, wala yura alaihi atharus safar, dan tidak nampak bekas perjalanan jauh dari dirinya. Padahal itu di padang pasir Pak ya. Padang pasir kalau kita berjalan sedikit saja sudah pasti ada debu menempel di baju. Tapi ini enggak ada, debu-debu itu enggak ada. Kemudian dia duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatahi ila rukbatayhi, dan dia menempelkan lututnya kepada lutut Nabi. Wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi, dan diletakkan tangannya di atas paha Nabi. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Nah, ini yang kita bahas bulan lalu. Seseorang ini alhamdulillah. Seseorang ini ketika Umar bin Khattab radhiyallahu arda duduk bersama para sahabat, bersama Nabi, datang seseorang ini menghadap Nabi lalu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, langsung manggil nih ya Muhammad. Kaget para sahabat kan, manggil nama langsung. "Beritahu aku tentang Islam." Apa jawaban Nabi Muhammad? Dijawablah dengan rukun Islam. Apa rukun Islam? Al-Islam. Apa jawaban Nabi Muhammad, Bu? An tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah kita bersyahadat, mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad Rasulullah, wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat. Apa hukum salat Bapak Ibu? Dari mana taunya wajib? Apa hukum salat? Wahai pemuda, wahai anak-anak, wahai pemudi, wahai ibu-ibu, apa hukumnya Bapak Ibu? Dari mana taunya wajib?
Dari mana Pak Imam? Kok wallahu a'lam? Dari mana Pak? Kita sepakat hukum sholat itu wajib, sepakat. Tapi dari mana? Dari Al-Quran. Apa dalilnya? Nah, kan tahu tuh. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dah, itu dalilnya. Apa hukum sholat? Wajib, hukum fikihnya. Dari mana kita tahu? Nah, usul fikihnya dari dalilnya Quran. Apa dalilnya? Wa aqimus shalah. Wa aqimu artinya dirikan, dirikanlah. Ini namanya al-amru lil wujub, perintah yang mewajibkan. Perintah dari Allah yang hukumnya bersifat wajib. Pengertian wajib adalah dikerjakan, ditinggalkan. Nah, kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Kok itu pengertiannya? Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Kok nggak apa-apa jawabannya? Ah, itu kan dari kecil itu diajarkannya Bu ya. Dari kecil itu Pak ya diajarkan Pak ya. Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, rugi ditinggalkan. Itu pengertiannya. Wah, ini bahaya nih kalau pengertian sunnah ini ditinggalkan nggak apa-apa. Wah. Gimana Bu? Rugi kan? Rugi ditinggalkan kalau sunnah itu. Kalau mubah dikerjakan, mubah dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, kalau makruh dikerjakan apa makruh? Dikerjakan berdosa, makruh. Makruh artinya tidak disukai. Nah, kalau haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Artinya janganlah dikerjakan gitu ya, yang kalau haram-haram. Nah, itu watuqimus shalah kata Rasulullah. Ketika seseorang ini bertanya, akhbirni anil Islam. Watuqimus shalah, dirikan salat. Nah, sekarang salat. Salat ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Sepakat kita? Sepakat? Salat adalah amalan yang pertama kali akan dihitung oleh Allah. Sepakat? Sepakat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah al-hadis. Apa hadisnya? Inna awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab, dihitung di akhir adalah as-salat. Kalau baik salatnya, maka baiklah urusan setelahnya. Tapi kalau masalah ini salatnya, aduh, berat ke belakangnya. Coba berdiri deh. Coba berdiri. Berdiri aja. Enggak apa-apa. Yang terlambat berdiri. Berdiri. Berdirilah. Nah, itu. Contoh. Bagus nih. Satu orang aja, enggak usah berdua. Coba takbir. Allahu Akbar. Nah, silakan duduk. Sudah betul loh Pak Ibu? Sudah betul? Coba deh berdiri. Berdiri. Coba takbir. Allah. Duduk lagi. Ada bedanya yang pertama yang kedua? Ada. Mana lagi yang mau coba nih? Nah, berdiri deh. Takbir. Allah. Masya Allah. Siapa lagi yang mau coba nih? Coba ayo. Berdiri. Takbir. Nah, udah 4 orang. Sama nggak semuanya cara takbirnya? Beda-beda ya. Nah, mana yang benar? Yang begini pertama, yang begini yang kedua, yang begini yang ketiga, atau yang begini yang keempat? Pilih. Di depan.
Segini. Apa dalilnya? Nah, saya di WA fikih kontemporer diminta panitia nih. Kemarin akidah nih Bang. Sekarang fikih kontemporer. Ya apa dalilnya? Makanya ikan ibu yang milih ini. Makanya saya tanya, yang pertama ini, yang kedua ini, kayak Ultraman. Yang ketiga ini, yang keempat ke belakang. Mana yang dipilih? Yang pertama di sini, sejajar dengan telinga. Yang kedua begini, tadi yang cowok begini, yang anak kita tuh. Yang ketiga bawah, ada tuh, itu doang. Ada yang ke belakang, yang keempat. Yang paling kuat dalilnya adalah yang pertama, begini. Sampai telinga aja batasnya, yang paling kuat. Wa idza kabbara, kalau bertakbir Rasulullah nih begini. Tangannya ngadap ke kiblat. Jangan ditutup. Jangan begini pula. Jangan. Ustaz, saya ngelihat ada itu yang sholatnya takbir Allahu Akbar, tangannya ke bawah. Ada nggak? Ada. Ngikut mazhabnya Imam siapa? Imam mazhab yang diikat tangannya lama sekali, ketika udah dilepas nggak bisa beliau takbir. Imam Hambali. Ada yang begitu. Kan udah kita bahas bulan lalu kan? Yang mazhabnya Syafi'i melihatnya ke negara mana? Malaysia. Mau kita ulang lagi mazhab Bapak Ibu siapa? Mau kita ulang lagi? Apa mazhab Bapak Ibu? Syafi'i. Tadi subuh ada kunut? Enggak, berarti bukan Syafi'i. Masih ngaku Syafi'i? Sebelum tidur kemarin malam ada salat witir? Enggak, bukan Syafi'i berarti. Masih ngaku mazhab Syafi'i? Apakah setiap belanja ada disebutkan saya beli ini harganya 5.000, lalu penjual menjawab saya jual? Ada enggak? Tidak, berarti bukan Syafi'i berarti. Apa mazhab kita? Campur-campur. Iya, gado-gado itu. Makanya ada kan ulama mengatakan kalau pengen lihat mazhab Syafi'i ke Malaysia, pengen lihat mazhabnya Hanafi India, Pakistan, ingin lihat mazhabnya Maliki ya ke Makkah, Madinah, Hambali negara-negara Teluk. Semuanya mazhab ke Indonesia. Ya Pak. Ya Pak. Dari ada yang kursi tadi yang Ustaz suruh berdiri mengenai masalah baca Al itu, ada yang begitu, ada yang begini itu. Ya. Ada yang satunya yang bagus kan begitu. Kan itu tadi. Ya. Ini saudara-saudara kita ini ya Ustaz. Dia salah kan? Nih. Apa benar itu atau betul teman-teman? Ya. Banyak udah saya lihat di sini. Apa? Banyak saya lihat di sini. Tetap. Menghadap ke kiblat. Nah, Bapak, ya. Ya perempuan ya ada. Bapak tadi, Bapak, kalau ada yang begitu, cuma satu aja. Karena ini permasalahannya fikih. Pertama kita pelajari dulu apa arti fikih. Ada pemuda yang tahu arti fikih? Ada pemuda yang kuliah, silakan. Fikih hasil ijtihad ulama. Bolehlah. Fikih itu Bapak Ibu artinya al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Pertama kita harus tahu dulu apa arti fikih. Fikih adalah ilmu dalam mengambil hukum-hukum yang didapat dari dalil-dalil yang terperinci. Itu arti fikih. Ketika kita menjelaskan bahwa takbir yang paling kuat pendapat ulamanya adalah yang begini, bagi kita ya Bapak Ibu ya, Bapak-bapak ya,
Karena itu ada dalilnya. Nah sekarang kalau ada yang begini, satu pertanyaannya, dalilnya apa? Begitu saja. Karena ini masalah fikih. Masalah fikih. Nah, sama dengan tadi kita jual beli kan? Jual beli kalau kita di supermarket, berarti kita menggunakan mazhab siapa? Berarti mazhab Hanafi. Yang kita berikan ke kasir, lalu kita bayar, kita nggak ada ngomong apa-apa, maka otomatis itu jadi barang milik kita. Itu mazhabnya Hanafi. Nah, kalau permasalahan terkait ibadah-ibadah, Bapak memiliki pola ibadah yang mungkin berbeda dengan kami. Kalau ingin kita berdiskusi, ya ayo, dalilnya apa? Begitu saja. Itu ranah fikih. Kenapa ranah fikih kita nggak bisa menyalahkan langsung? Nggak bisa. Harus kita telusuri dulu apa dalil-dalilnya. Gitu. Mana tahu ada pula di sini nanti yang sholatnya Allahu Akbar, gitu. Maksud saya Hambali, Ustaz. Jangan ikutin Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal beliau kenapa seperti itu? Karena memang kondisi diikat, disiksa oleh khalifah ketika itu kan, dibuka tangannya langsung nggak kuat lagi takbir gitu. Itu Pak, dalilnya apa? Kalau dalilnya kuat ya kita terima. Ada berapa mazhab kita? Kita ulang lagi kan? Ada yang mu'tabar, yang kuat 4. Yang pertama Hanafi, yang paling tua. Yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang termuda Hambali. Ada lagi kelima, keenam, ketujuh Al-Laitsi, Daud Az-Zahiri dan lain-lainnya. Tapi yang mu'tabar 4. Nah, ini yang ditanyakan seseorang tadi kepada Nabi Muhammad. Apa itu Islam? Bersyahadat, semuanya sudah bersyahadat. Yang batal syahadatnya perbaharui lagi. Kalau melakukan hal yang membatalkan syahadat. Tuqimus shalah, dirikan salat. Apa hukum salat? Wajib. Apa dalilnya? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu dalilnya. Fikih mengambil hukumnya, fikih memberitahu kita hukumnya wajib, usul fikih mencari kenapa itu bisa menjadi wajib. Apa hukum menggunakan pisau? Apa Pak, Bu? Hukum menggunakan pisau apa? Mubah. Kalau pisaunya untuk bunuh orang, haram. Kalau pisaunya untuk motong daging, boleh kan? Ibu-ibu kan masak di rumah, motong ikan, motong ayam, maka harus ada pisau. Nah, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum segala sesuatu terkait sesuatu itu ibahah. Illa madalla alaihi dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Begitu fikih, usul fikih. Salat wajib, dalilnya wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Bukan waf'alus shalah, bukan kerjakanlah salat, tapi dirikanlah. Tak sanggup berdiri, ada yang namanya rukhsah, keringanan. Tak sanggup berdiri, duduk. Nah, tadi pagi ada baca as-sajadah Bapak Ibu? Alhamdulillah. Full suratnya. Rakaat kedua surat apa? Al-Kafirun. Nanggung sunnah ya kan? Sunnahnya rakaat pertama surah apa? Rakaat kedua Al-Insan. Kenapa nanggung-nanggung ngambil sunnahnya? Ada yang mengeluh lamo bana Pak Imamnya tagak. Ada yang mengeluh? Ada. Kalau ada duduk. Tak tahu kaki rematik duduk. Ya kan? Jangan lo gengsi Bapak Ibu. Sujud tilawahnya ada pakai takbir? Alhamdulillah. Karena dalam sholat harus pakai kode. Jangan sujud tilawah, sujud sajadah, lah tagak imam tatajafa junubuhum. Apa masih sujud? Kan begitu kan? Jadi sujud tilawah, takbir, Allahu Akbar. Pelan saja sekarang enggak apa. Selesai sujud, takbir lagi, Allahu Akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Baru lanjutkan. Dia rakaat kedua Al-Insan. Kalau bisa full mantap sekali. Dan kabarnya ini Bapak Ibu, sudah lama ini kabarnya. Sudah sejak 2 tahun yang lalu. Bahwa sebenarnya waktu subuh kita itu sebenarnya terlalu cepat. Ini dapat dari info dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Waktu subuh kita itu terlalu cepat.
Belum termasuk yang wajib zakat Ustaz. Sama sadonya kami pun nak wajib zakat. Dihitung haulnya per tahunnya, anak harta pun nak ada dah. Dah ada piti kau dah gitu. Tak nampak hilalnya zakatnya tu gitu. Begitu Pak ya. Wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan kata Rasulullah, dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan dan naik haji bila mampu. Bila mampu. Berhutang ke bank untuk daftar haji boleh Bapak Ibu? Namun saya berhutang, artinya mampu atau tidak? Ya tidak. Manggo dipasuan. Kenapa dipaksakan? Namun saja berhutang. Syaratnya wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Berhajilah, pergi haji ke Makkah Al-Mukarramah kalau istata'ta, kalau mampu. Berhutang ke bank. Alasannya apa? Biar sempurna rukun Islam saja. Ya kan tidak. Kan ini istata'ta, ada syaratnya kalau mampu. Nah, itu yang pertama. Lalu apa kata seseorang ini? Sadaqta katanya kepada Nabi. Engkau benar ya Muhammad katanya. Lalu apa kata Umar? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami kaget kata Umar. Dia bertanya dan dia membenarkan pula. Dia bertanya dan dia membenarkan pula. Wah, ini gimana ini orang ini? Ternyata setelah itu dia bertanya lagi. Fa akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang iman. Maka dijawablah dengan Nabi Muhammad tentang rukun iman. Yang pertama, antu'mina billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, kitab-kitabnya. Yang keempat, rasul-rasulnya. Yang kelima, dengan hari kiamat. Yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dijawab dengan Nabi Muhammad tentang rukun iman. Lalu kita bertanya-tanya, iman itu apa? Ma huwal iman? Apa iman itu Pak Ibu? Pak Imam, apa iman itu? Percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa? Allah. Lalu Rasulullah, kitab-kitabnya, malaikatnya, hari akhir akan terjadi, dan takdir baik dan takdir buruk. Lalu apakah iman itu bisa naik turun? Bisa. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu konsepnya akan naik grafiknya karena ketaatan, dan akan turun terjun bebas karena kemaksiatan. Dan ketaatan-ketaatan itu akan muncul dalam bentuk persatuan dan kesatuan. Dan yang namanya perpecahan, perselisihan, perdebatan akan membawa kepada kemaksiatan. Nah, itu penting tuh Bapak Ibu. Karena kita sekarang ini Bapak Ibu sedang diobrak-abrik. Tak pernah berhenti isu-isu, masalah-masalah, perpecahan-perpecahan menghampiri kita sama kita, umat Islam. Dan itu akan semakin menipiskan iman kita. Sesama kita, talok kita saling menghina, mencaci. Tapi ke yang beragama lain, toleransi kita. Elok-elok mencoma. Tapi ke sesama kita, saudara kita, seagama, berani kita mencacinya, berani kita menyesatkannya, berani kita memvonisnya. Tak batu apa udah. Tak batu cara ibu wa ibadah dah. Tapi ke orang lain dan beda agama aja kita, beda agama, sopan mana awak kayaknya. Bahkan awak fasilitasinya gitu kan, awak layaninya gitu. Jadi konsep iman awak sebenarnya kepada Allah kan?
Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Lemah lembut kepada sesama mukmin, mukminah, tapi sangat a'izzah, berizzah kita 'alal kafirin, kepada orang-orang kafir. Nah, di mana letak konsep iman kita yang benar itu sebenarnya? Bukankah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memuliakan tetangganya? Ya kan, Bu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasulullah, falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Lalu kenapa masih ada di antara kita, umat kita ini, yang justru hobinya menyakiti tetangga? Big question, pertanyaan besar ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Tapi kenapa justru ada di antara kita malah nutup pintu, gembok pagar, tidak menerima tamu? Nah, di mana letak konsep iman kita selama ini? Nah, ini pertanyaan penting ini. Kalau betul-betul kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir yang pasti akan datang, yang mana hari akhir itu pasti akan datang, tapi tidak ada yang tahu kapan hari akhir itu terjadi. Gak ada yang tahu. Kalau ada yang mengaku tahu, hati-hati. Dari dulu lagi. Ada yang bilang 2012, ya kan? Ya, Bu, ya? 2012 atau 2021? 2012, Pak, ya? Ada yang bilang 2012. Wah, udah jauh sekarang, udah 2021. Ada yang bilang tahun lalu. Wah, nah, ini hati-hati nih. Kenapa? Jibril saja nggak tahu kapan hari kiamat datang. Kok kita manusia bisa tahu? Siapa kita dibanding Jibril? Nabi Muhammad aja nggak tahu kapan terjadinya. Kok kita merasa tahu? Yang pasti ketika Nabi Muhammad diutus ke dunia, diutus menjadi Nabi dan Rasul, kiamat, usia bumi dengan kiamat seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ya udah, ini patokan kita. Nah, dalam hadis ini ada, ketika Nabi Muhammad menjawab rukun iman, kembali dia berkata, "Shadaqta, engkau benar." Fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu, kata Umar. Kami kaget, dia bertanya, dia membenarkan. Yang ketiga, dia bertanya, "Fa'akhbirni 'anil ihsan." Nah, ini yang namanya ihsan, bagus sekali ini. Beritahu aku tentang ihsan, kata laki-laki ini. Apa kata Nabi Muhammad? "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan adalah kita beribadah seakan-akan kita betul-betul melihat adanya Allah, merasakan adanya Allah. Kalau kita nggak bisa merasakan adanya Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Allah tahu ada semut hitam di atas batu yang hitam dalam keadaan gelap gulita. Apalagi kita sekarang ini. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang tampak. Itulah ihsan. Kita beribadah nggak peduli ada orang lihat ataupun nggak dilihat. Kita berzikir nggak peduli apakah dilihat oleh orang atau tidak. Kita berdoa nggak peduli apakah ingin dilihat atau tidak. Kita hanya betul-betul lillahi ta'ala. Kita beribadah mau dibilang orang sok alim, sok rajin, sok abid, sok soleh, nggak peduli. Karena kita hanya mentingin Allah. Udah. Itu obatnya bagi orang-orang yang suka overthinking. Ya, Pak Imam, ya, overthinking kan? Dikritik sama ibu-ibu, deh Ustaz, ambo dikritik sana. Lama banah mau baca Al-Fatihah, ya enggak penting itu. Yang penting benar tajwidnya, benar bacaannya, udah selesai. Ini lillah, bukan lil ummahat. Ini lillah, bukan untuk ibu-ibu, untuk ummahat. Ustaz, ada apa-apa yang berang, ambo sujud lama banah. Sujud untuk Allah,
atau untuk dikomentarin. Udah, ilah, ini hanya untuk Allah. Itulah ihsan. Kita mau berdoa, mau nangis, nggak masalah, nggak usah mentingin apa kata orang. Karena ketika kita akan mau hijrah, mau berubah lebih baik, itu setan sangat tidak suka. Siapapun di antara kita pada malam hari ini yang berniat besok harus lebih rajin, besok harus banyak zikir, besok harus banyak istighfar, maka ketika itu setan mengatakan, wah, nggak akan saya biarkan dia berubah ke arah yang lebih baik. Maka itu diganggu kita, memikirkan hal-hal yang tak perlu kita pikirkan. Kalau sudah ikhlas, kalau sudah ihsan, nggak ada lagi. Omongan orang nggak berfungsi, nggak berguna, nggak akan berefek kepada kita. Itulah ihsan. Ini derajat tingginya ini. Derajat paling tingginya ihsan. Kita sholat, Allahu Akbar, apa kata Allah? Kabbiruni abdi, hambaku sedang membesarkanku. Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, hamiduni abdi, kata Allah, hambaku sedang memujiku. Makanya sholat itu kan kita sedang komunikasi dengan Allah. Bahkan posisi terdekat kita kepada Allah adalah ketika sedang sujud. Kita sujud itu Bapak Ibu, bayangkan betul, rasakan betul, dekat sekali dengan Allah, dekat sekali. Makanya kalau ada imam di sujud terakhir itu dia agak lama sujudnya, maka perbanyak doa di sana. Fa'aktsir doa, perbanyak doa. Ya, pakai bahasa Arab dalam hati. Perbanyak doa, minta apa yang ingin diminta kepada Allah ketika sujud. Atau sholat sunnah, sujud lama-lama nggak masalah, karena dekat sekali posisi kita kepada Allah ketika sujud. Itulah ihsan. Lalu setelah bertanya tentang ihsan, lelaki ini bertanya kepada Muhammad SAW, ya Muhammad, fa akhbirni 'anis sa'ah. Ya Muhammad, beritahu aku tentang kapan hari kiamat. Apa jawaban Nabi Muhammad? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya sama yang bertanya sama-sama tidak tahu. Nah, ini selesai babnya ini tentang hari kiamat. Gak ada yang tahu. Udah selesai babnya. Gak usah ibu stres-stres kalau ada yang mengatakan kiamat terjadi besok. Gak usah kita stres. Takut, ya takut perlu, memang harus takut kita. Dan kita harus berdoa, nggak boleh kita minta ketemu hari kiamat, jangan. Nggak kuat kita. Kenapa? Karena orang-orang soleh ketika akan terjadi hari kiamat, dia akan meninggal. Cara meninggal gimana? Ada angin sejuk di bawah ketiaknya, lalu anginnya, lalu pula nyawanya, meninggal. Nah, kalau dahsyatnya hari kiamat jangan ditanya, sangat dahsyat. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas, ya ringan sekali. Gunung yang berat itu, kita kecil dibanding gunung. Dalam surah Al-Hajj, silakan dibaca Bapak Ibu, dibaca terjemahannya. Ketika hari kiamat terjadi, wah, ibu-ibu yang lagi hamil langsung melahirkan, ibu-ibu yang menyusui lempar anaknya. Wa taronna sasukara, dan orang-orang ketika itu kayak seperti orang mabuk. Wa mahum bisukara, tapi mereka itu enggak mabuk. Tapi ketika itu memang betul-betul wah, luar biasa gaduhnya, luar biasa kegaduhannya, luar biasa goncangannya. Gempa saja kita 2009 diperingati setiap tahun, betul? Ya, mengenang gempa 2009. Sebelum gempa terjadi, dibaca Imam surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Makmumnya biasa aja, justru senang kan? Ya, surat pendek, alhamdulillah. Ketika gempa terjadi, bacaan imamnya idza zulzilatil, nangis jamaahnya. Iyo, gempa tuh ngeri gironya. Nah, itulah kita manusia. Jangan menunggu terjadi musibah dulu baru kita tadabburi ayat-ayat Allah. Itu enggak boleh. Tadabburi ayat Allah, kita yakin dengan itu ayat Allah, ketika terjadi kita udah, ya inilah teguran dari Allah. Nah, ini kami yakin ini Bapak Ibu, kita masih aman-aman saja ini, masih aman insya Allah. Itu bisa jadi buah dari sedekah Bapak Ibu. Karena sedekah itu yang menghalangi bencana. Sedekah itu yang mungkin bisa menunda bencana.
Tapi dalam Imam Ibnu Qayyim mengatakan innas shadaqata taqiya masari'as su. Sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari akhir hidup yang jelek atau mengerikan. Kita sering lihat di sosial media, mungkin Bapak Ibu di WhatsApp-nya ada orang ngirim-ngirim video mungkin yang dilindas stroke, kecelakaan, pecah kepala, masuk ke baling-baling kapal, tertimpa bangunan. Nah, sedekah bisa menghindarkan kita dari hal itu. Mungkin Bapak Ibu pengalaman waktu muda-muda selamat dari kecelakaan maut. Bisa jadi itu buah dari sedekah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pemuda-pemudi hampir tabrakan, selamat. Bisa jadi itu buah dari sedekah pemuda-pemudi. Wa tadfa'al bala, dan sedekah itu bisa menghindarkan dari musibah, bencana alam, tragedi-tragedi. Mungkin kita masih aman-aman saja hingga saat ini, walaupun para ahli mengatakan akan terjadi gempa besar di Kota Padang, ya Pak ya, akan terjadi mega trust dan lain-lainnya. Mungkin itu bisa dikira sedekah kita. Dan sedekah hatta innaha latadfa'a 'anil zalim, dan sedekah itu bisa menghindarkan kita dari orang-orang zalim. Nah, itu yang paling penting. Bagi kita yang merasa mungkin acok dizolimi, sedekah berbanyak, insyaallah Allah hindarkan kita dari orang-orang zalim. Nah, itu Bapak Ibu, kiamat tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad enggak tahu, bahkan Jibril alaihi salam pun tidak tahu sama sekali kapan terjadinya. Dan kita semua semoga tidak akan bertemu dengan hari kiamat. Lalu laki-laki ini bertanya di akhir hadis, fa akhbirni an amaratiha. Kalaulah engkau Muhammad tak tahu kapan terjadinya kiamat, beritahu kepada aku tentang tanda-tandanya. Lalu Nabi Muhammad menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal auratal ariyata yatatawaluna fil bunyan. Nah, tanda-tandanya yang pertama, banyak anak yang durhaka. Dek, jangan durhaka sama orang tua ya. Semakin durhakanya kalian, semakin cepat kiamat terjadi. Ya, banyak yang durhaka, capek kiamat terjadi. Jangan, halun siap kami lah. Masih banyak dosa kami. Apa dosa dia-dia. Banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Tanda kiamat yang pertama. Yang kedua, orang-orang miskin bertelanjang dada, enggak pakai sendal, mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Artinya apa? Yang dulunya miskin sekarang jadi kaya. Beberapa ulama mengatakan ini adalah gambaran negara Timur Tengah yang dulu hanya padang pasir, enggak ada apa-apa, sekarang sudah besar-besar gedung bangunannya. Nah, itu tanda-tanda kiamat. Nah, maka Bapak Ibu, semoga anak-anak kita di rumah baik-baik aja. Yo, padahal maghrib capek tadi Pak ya. Ya, insyaallah. Baik Bapak Ibu, ya tak enak pula lah kita ni waktu isya dah masuk. Padahal maghrib dah cepat tadi. Cepat maghrib, cepat pula waktu isyanya. Aku qul hadza, mohon maaf bila ada kata yang salah dan menyinggung, tidak pada tempatnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.